Oke, udah pada. Oke. Kalian boleh siapin air minum, kemudian boleh siapin juga cemilan-cemilannya sambil nemenin kita belajar hari ini. Oke. Kelihatan nggak? Dengan Oke. Oke, selamat datang ya di Amatoris. Live class kali ini kita akan bahas tentang sistem ekspresi. Jadi kita hari ini akan belajar tentang sistem ekspresi. Jadi mata pelajarannya mata pelajaran biologi ya. Oke, kenalan dulu. Perkenalkan aku Delis, tutor biologi. Sekarang kita akan belajar bareng kalian tentang sistem ekspresi. Ini udah pada siap belajar semua ya? Oke, kalau udah siap, kita langsung aja kita belajar. Yang pertama, sebelum kita bahas lebih lanjut nih tentang sistem ekspresi, kalian coba dong kalian ketik di kolom chat apa itu sistem ekspresi yang kalian ketahui. Ayo, ada yang mau jawab sistem ekspresi itu apa? Iya benar. Jadi sistem ekspresi itu adalah sistem yang mengeluarkan atau membuang zat-zat yang tidak dibutuhkan. Zat-zat yang tidak dibutuhkan. Oke, jawabannya benar. Dibutuhkan oleh tubuh kita ya, oleh tubuh kita. Nah, zat-zatnya ini zat-zat apa nih? Zat-zat sisa metabolisme. Sisa metabolisme. Kemudian zat-zat yang berlebih. Jadi zat-zat yang berlebih itu juga dikeluarkan lewat sistem ekspresi. Nah, ini ada yang jawab contohnya enzim. Enzim itu sistem ekspresi atau sistem sekresi. Nah, kalian tahu nggak bedanya sistem ekspresi dan sistem sekresi itu apa? Coba jawab di kolom chat. Sistem sekresi itu apa? Ya, jadi kalau sistem sekresi itu mengeluarkan Oke, jadi sekresi enzim itu sekresi ya. Jadi kalau sekresi itu dia mengeluarkan zat yang dibutuhkan atau yang masih diperlukan, ya benar, oleh tubuh kita. Oke. Misal ini oleh organ ya, oleh tubuh kita yang dilakukan
oleh organ. Nah, organnya organ apa saja? Jadi contohnya misal berupa enzim, tadi benar enzim, kemudian hormon, ya benar ya. Nah, contohnya nih ada organ lambung. Ini dia mensekresikan apa? Getah lambung misalnya. Kemudian mensekresikan enzim pepsin ya. Nah, ini kan enzim pepsin dan getah lambung itu masih dibutuhkan oleh tubuh kita gitu. Makanya disebut dengan sekresi. Jadi organ lambung mensekresikan getah lambung, bukan mengekspresikan, tapi mensekresikan. Nah, getah lambung dan enzim ini adalah sekret disebutnya. Nah, sedangkan kalau zat-zat yang tidak dibutuhkan, kayak sistem metabolisme, kemudian yang berlebih, ini namanya ekskret. Udah tahu ya bedanya sekarang. Sekarang aku mau nanya nih, kenapa zat-zat yang tidak dibutuhkan itu harus dikeluarkan oleh tubuh kita? Coba jawab di kolom chat. Kenapa zat-zat yang tidak dibutuhkan itu harus, ya benar, kalau nggak dikeluarin nanti akan menjadi racun atau toksik ya untuk tubuh kita gitu. Maka perlu dikeluarkan. Oke, good job. Udah tahu ya sekarang bedanya sistem ekskresi dan sekresi itu apa? Nah, organ-organnya ada organ-organ apa aja nih sistem ekskresi? Ayo, ada organ apa aja? Ya, ada ginjal, kemudian kulit, kemudian ada hati. Nah, tapi kita sekarang bahasnya akan tentang ginjal. Jadi, pertemuan yang sekarang ini kita akan bahas tentang ginjal. Oke. Jadi kita sekarang bahas tentang ginjal ya. Oke. Nah, jadi sebelum kita bahas ginjal, ini nih yang akan kita pelajari. Jadi kita akan belajar tentang bentuk-bentuk zat buangan bernitrogen. Jadi kita manusia, kemudian makhluk hidup yang lain seperti hewan mamalia, kemudian hewan amfibi, kemudian hewan viskas, itu kan melakukan pembuangan ya, ekskresi. Nah, yang dibuang itu dalam bentuk zat buangan bernitrogen. Dan ada macam-macamnya gitu. Jadi setiap makhluk hidup itu bisa berbeda zat buangan bernitrogennya. Kemudian kita akan bahas ginjal. Ini akan kita bahas struktur dari ginjal, kemudian proses pembentukan urinnya seperti apa, dan juga regulasi homeostatik ginjal. Jadi pengaturan bagaimana ginjal ini mempertahankan beberapa hal, seperti misal mempertahankan pH darah, kemudian mempertahankan tekanan darah, kemudian volume darah, kemudian juga ada osmolaritas. Nanti ini akan kita bahas, oke? Selanjutnya, bentuk-bentuk zat buangan bernitrogen. Nah, ternyata ada 3 bentuk zat buangan bernitrogen yang utama, yaitu amonia. Ini yang satu ada amonia, kemudian ada urea, dan ada asam urat. Amonia itu kita lihat nih. Amonia, urea, dan asam urat itu mengandung unsur N ya, N nitrogen. Mengandung unsur nitrogen. Dapatnya dari mana nih? Dapatnya dari protein dan juga dari asam nukleat. Tahu ya asam nukleat itu apa? Ya, yang ada di DNA. Kemudian protein ini kan tersusun dari molekul-molekul asam amino. Jadi asam amino ini nanti akan bergabung gitu ya membentuk protein. Dan ini jadi protein ini adalah bentuk makromolekulnya, sedangkan molekul-molekul yang kecilnya itu adalah asam amino. Nah, asam amino ini mengandung gugus amina nih, ada nitrogennya.
Kemudian asam nukleat juga tersusun dari basa-basa nitrogen. Basa nitrogen ada apa aja? Ada yang masih ingat nggak? Ada apa aja nih basa nitrogen? Ada yang masih ingat? Basa nitrogen ada apa aja? Ya, ada purin, kemudian ada pirimidin. Ya, purin ini ada adenin, ya, adenin dan guanin. Kemudian pirimidin ada sitosin, ada timin, dan urasil kalau di RNA. Urasil, oke. Urasil ya, urasil. Oke, nah ini basa-basa nitrogen ini itu mengandung gugus N, unsur N. Nah, dari unsur N ini nanti gugus amina ya, ini akan dikonversi atau diubah gitu. Ada yang tetap dalam bentuk amonia, ini NH3. Ada yang bentuknya urea, strukturnya ini. Ada yang bentuknya asam urat, ini asam urat ya. Asam urat. Jadi hewan amonia nih itu sifatnya sangat toksin. Ini sangat toksin ya. Sangat toksin dan dia ini terlarut dalam air. Sehingga hewan-hewan yang mengeluarkan zat buangan bernitrogen utamanya adalah amonia itu adalah hewan-hewan yang ada di air nih, hewan akuatik. Contohnya adalah ikan. Karena amonia ini sangat toksin dan dia keluar dari tubuh hewan itu dengan cara melakukan osmosis ya. Karena dia terlarut dalam air. Sedangkan untuk urea ini adalah hewan mamalia atau hewan darat, biasanya hewan darat. Hewan darat. Contohnya mamalia. Jadi manusia itu zat buangan, manusia kan mamalia ya. Jadi zat buangan bernitrogennya adalah dalam bentuk utamanya adalah urea. Mamalia, kemudian amfibi, kemudian juga ada beberapa hewan laut lain ya. Contohnya ada hiu. Nah, kenapa diubah nih amonianya jadi urea? Karena kondisi ya, kondisi kurang air. Jadi kita nih manusia kan tidak dalam keadaan seperti ini ya, ikan ya yang ada di lingkungan yang berair gitu. Sehingga untuk mendapatkan akses airnya itu kurang gitu. Maka diubahlah amonia ini dalam bentuk urea. Sehingga urea ini dalam bentuk yang kurang toksin ya, kurang toksik. Jadi kurang beracun gitu. Sehingga bisa disimpan di tubuh kita. Sehingga bisa disimpan di tubuh kita. Di tubuh. Dan bisa melewati sistem sirkulasi, melewati sistem sirkulasi. Oke, nah oleh karena itu nih, karena diubah nih dari amonia menjadi urea, maka dia membutuhkan energi, membutuhkan lebih banyak energi. Energi ya, untuk mengubah dari amonia menjadi urea. Kemudian yang ketiga ada asam urat. Asam urat ini dia tidak larut dalam air. Sehingga nanti bentuknya
itu semi solid. Jadi seperti padatan ya, atau pasta nih. Karena dia tidak larut dalam air. Nah, sehingga hewan-hewan yang akses ke airnya itu sangat sulit gitu ya, itu akan mengekspresikan zat buangan bernitrogennya berupa asam urat. Gitu. Jadi ada zat buangan bernitrogen ada 3, ada amonia, kemudian ada urea, dan ada asam urat. Oke, kalau ada yang ditanyain boleh di chat di kolom chat ya. Oke, selanjutnya kita baru masuk ke ginjal. Jadi tadi kan manusia itu mengeluarkan zat buangan bernitrogennya dalam bentuk urea ya, yang paling utama. Nah, kemudian fungsi ginjal. Fungsi ginjal ada 2, regulasi dan juga sistem urinari. Jadi regulasi itu ginjal melakukan pengaturan untuk volume air. Jadi ketika volume air dalam keadaan yang tinggi, itu nanti diatur oleh ginjal bagaimana agar volume airnya menjadi turun gitu, sehingga dalam keadaan setimbang atau homeostatis tadi. Kemudian konsentrasi zat terlalu, kalau misalkan dia tinggi, nanti akan diturunkan gitu oleh ginjal. Atau ketika keadaannya turun, maka akan ada mekanisme untuk meningkatkannya. Gitu. Kemudian level pH darah, di mana pH darah ini akan dipertahankan, dan juga regulasi memproduksi eritropoietin ini pembentukan sel-sel darah merah. Sel-sel darah merah. Di sumsum tulang belakang ya. Oke. Selain fungsi ginjal regulasi ini, ginjal juga berfungsi untuk dalam sistem urinari, ya, yaitu menyaring darah atau filtrasi. Ini menyaring darah ini atau filtrasi ya. Kemudian membuang sampah. Sampah ini dalam bentuk urea ya tadi, urea. Kemudian zat lain yang tidak dibutuhkan lagi oleh tubuh. Kemudian mengembalikan komponen penting ke darah. Mengembalikan komponen penting. Berarti melakukan reabsorpsi. Ini adalah fungsi dari ginjal. Jadi ada regulasi, ada fungsi sistem urinari. Selanjutnya adalah bagian-bagian yang dia bersama-sama bekerja gitu ya untuk menghasilkan urin. Ada yang pertama arteri renal. Jadi ginjal itu bahasa Latinnya ren ya. Renal ini ginjal artinya. Jadi arteri renal atau arteri ginjal itu adalah pembuluh darah. Adalah pembuluh darah. Arteri ini adalah pembuluh darah ya. Pembuluh darah yang membawa darah ya. Pembuluh darah yang membawa nutrien dan lain-lain dari jantung ke ginjal. Jadi nanti darah kita kan membawa banyak nutrisi ya, kemudian membawa oksigen, membawa sampah-sampah juga ya, membawa urea, dan membawa ion-ion. Nah, itu akan masuk ke ginjal melalui arteri renal namanya. Melalui pembuluh darah arteri renal. Nah, kemudian setelah melewati ginjal nih, setelah melakukan filtrasi, kemudian reabsorpsi, maka nutrien-nutrien dan sampah tadi kan yang tidak dibutuhkan lagi itu sudah dibuang nih
oleh ginjal. Sisanya atau nutrien ya, nutrien yang masih dibutuhkan akan dibawa oleh vena renal. Jadi nanti ketika yang ini kan warna merah ya, renal artery. Ini kan dia membawa nutrien, membawa nutrisi-nutrisi dari jantung masuk ke ginjal. Di ginjal nanti ada proses filtrasi, kemudian reabsorpsi. Nanti nutrien yang masih dibutuhkan itu akan dibawa lagi oleh darah gitu, yaitu pembuluh darah vena renal yang warnanya biru ini kembali ke jantung. Jantung gitu. Kemudian nih, setelah ginjal ini menghasilkan urin, tadi kan produknya adalah urin ya, ginjal ini menghasilkan urin. Urin ini nanti akan dipindahkan atau melewati saluran yang namanya adalah ureter. Urin melewati ureter menuju kandung kemih. Jadi saluran yang menghubungkan antara ginjal dengan kandung kemih namanya adalah ureter. Nanti di ureter ini ada yang namanya katup. Misalnya ini adalah katup ya, ini anggap aja katup. Kemudian ini katup. Di mana nanti urin yang udah lewat di ureter, urin nih lewat ureter, itu dia tidak bisa kembali lagi ke ginjal gitu, karena ada katup-katup ini. Urin ini lewat, maka katup ini akan membuka. Tapi ketika urin ini sudah melewati ureter, maka katup ini akan tertutup gitu. Jadi urin yang ada di udah lewat ureter ini tidak bisa lagi kembali ke ginjal gitu. Nah, sehingga ketika urin ini sudah lewat ureter, maka akan masuk ke kandung kemih. Di mana di sini urin disimpan ya, disimpan sementara. Oke. Jadi di kandung kemih, urin itu disimpan sementara sebelum nanti dikeluarkan. Dikeluarkannya melalui apa? Melalui uretra. Melalui uretra. Jadi ini saluran pengeluaran urin. Jadi jangan kebalik ya ureter dengan uretra. Jadi kalau ureter itu saluran dari ginjal ke kandung kemih. Kemudian kalau uretra, saluran akhir nih, pengeluaran urin. Oh. Sampai sini jelas ya? Belum ada pertanyaan ya? Oke. Nah, selanjutnya, ada yang masih ingat nggak? Kalau tadi kan di ureter ada katup nih, katup. Kemudian di kandung kemihnya, kandung kemih itu epitel yang menyusun, epitel apa ya jenisnya ya? Ada yang tahu nggak? Ketik di kolom chat ya. Ah ya, oke. Benar, transisional. Jadi kandung kemih itu tersusun oleh epitel transisional. Misalnya ini adalah kandung kemih ya. Ini maaf ya kalau gambarnya. Jadi kandung kemih ini tersusun oleh epitel transisional. Jadi ketika tidak ada urin ya atau kosong urinnya, tidak ada urin atau urinnya sedikit lah gitu, ini akan bentuknya apa? Kubus atau pipih? Ya, bentuknya kubus ya, kubus. Tapi ketika penuh nih, ada urin atau penuh ya, maka bentuknya akan menjadi pipih. Ini adalah kandung kemih. Kemudian dari kandung kemih ini,
Ini kan ada uretra ya, sorry, uretra ke bawah. Di sekitar, kasih warna kuning kelihatan nggak? Jadi di coklat aja deh. Nih, di sekitar sini, di bagian kandung kemih dengan uretra, ini ada bagian yang namanya ada otot ya, otot sphincter. Otot sphincter. Bentar, sorry. Ada otot sphincter ya. Sphincter. Atau kalau ininya sphincter. Ini adalah otot jenisnya otot polos. Kalau otot polos itu kerjanya sadar atau tidak sadar ya? Otot polos kerjanya sadar atau tidak sadar? Tidak sadar ya. Jadi ketika benar, jadi otot polos itu bekerja tidak sadar. Jadi ketika ini penuh dengan urin gitu, maka urin ini akan keluar nih, akan keluar ke uretra. Tapi tenang, jadi di uretra gitu ya. Di uretra ini nanti akan ada yang namanya otot sphincter lagi nih di sini. Ada yang namanya otot sphincter lagi. Itu nggak kelihatan ya. Otot sphincter lagi, tapi dia tersusun atas otot rangka. Kalau otot rangka itu kerjanya sadar atau tidak sadar? Otot rangka atau otot lurik ya? Ya, jadi kerjanya sadar. Oleh karena itu ketika kita ingin membuang buang air kecil, itu kita masih bisa nahan nih. Karena apa? Karena di bagian uretra itu ada otot sphincter yang dia tersusun dari otot rangka atau otot lurik. Ya, yang kerjanya sadar gitu. Makanya kita bisa nahan buang air kecil. Oh. Oke. Jadi kalau di kandung kemih, dia ototnya otot polos ya, otot sphincternya. Tapi kalau di uretra, dia ototnya otot lurik atau otot rangka. Dia kerjanya sadar. Oke, sekarang kita coba latihan dulu nih. Manakah dari struktur berikut yang ditemukan dalam sistem urinaria? Jawabannya apa? Kandung kemih, kandung empedu, kemudian ureter, sphincter Oddi, laring, atau hipotalamus. Jawabannya apa? Oke, pada jawab B nih. B itu ureter. Oke, benar ya. Jawabannya adalah ureter. Ini benar jawabannya ureter. Kalau kandung empedu itu dia fungsinya untuk menyimpan, kemudian melepaskan getah empedu ya. Getah empedu. Ini adalah sistem apa nih? Kandung empedu sistem apa? Sistem pencernaan. Kemudian kalau sphincter Oddi, ada yang tahu nggak sphincter Oddi itu apa? Sphincter ini otot ya, kayak tadi ini otot. Tapi otot sphincter Oddi. Sphincter Oddi ini ada di bagian atau ada di ujung saluran empedu dan pankreas.
dan pankreas. Pankreas. Jadi ini juga saluran pencernaan. Jadi kalau sphincter Oddi ini otot yang ada di ujung saluran empedu dan pankreas yang mengarah ke bagian duodenum. Duodenum itu apa? Duodenum. Ini U ya, duodenum. Usus, iya usus. Usus kecil ya. Oke. Selanjutnya laring. Laring itu sistem apa? Ya, sistem pernapasan. Ya, pernapasan. Tempat apa nih? Tempat kotak suara ya? Kotak suara. Kemudian kalau hipotalamus, ini bagian sistem saraf pusat ya? Sistem saraf. Ya, otak ya. Dia mengatur hormon, pengeluaran hormon-hormon. Jadi jawabannya adalah ureter ya. Jadi ureter apa? Ureter itu saluran dari ginjal ke kandung kemih. Oke. Oke, good job semuanya. Nah, jadi jawabannya adalah ureter. Oke, selanjutnya kita akan bahas tentang struktur ginjal. Jadi di struktur ginjal itu pertama kali itu kita harus tahu dulu ada bagian yang namanya korteks dan ada bagian yang namanya medula. Korteks itu adalah bagian luar ginjal nih. Ini kan penutupnya ya, kapsul ini penutupnya. Kemudian kalau kita buka nih penutup dari ginjal, itu ada bagian yang paling depan, paling luar, itu namanya adalah korteks, bagian korteks. Kemudian bagian tengah, medula itu artinya tengah. Bagian tengahnya itu ada medula namanya. Jadi ada bagian korteks, ada bagian medula. Selanjutnya, tadi kan ada arteri renal ya, arteri renal, kemudian vena renal, dan juga ada saraf. Jadi di ginjal juga ada saraf. Saraf-saraf ini nanti akan terus mengelilingi ini ya bagian ginjal. Jadi nggak terputus di sini ya, tapi ini tetap berlanjut. Ini gambarnya terputus, tapi nggak, dia tetap ada di sekitar ginjal saraf ini. Kemudian ada arteri renal, udah ya tadi ya. Arteri renal nih yang warna merah nih. Jadi nanti dia akan terus keliling. Jadi gambarnya nggak cuma sampai sini ya, tapi akan terus keliling. Seperti gambar yang ini. Nah, selanjutnya dari arteri renal tadi udah, kemudian vena renal udah. Selanjutnya ada bagian kaliks. Ada yang minor, ada yang mayor. Kaliks ini tempat apa nih? Tempat menampung ya, mengumpulkan, menampung urin. Jadi nanti kan dari ginjal, nefron-nefron itu kan mengeluarkan urin ya. Kemudian dari urin itu akan disimpan di tubulus kolektifus nih. Nah, dari tubulus kolektifus itu nanti akan keluar urinnya ke minor, bagian minor kaliks. Kemudian dari minor sini, kemudian sebelah sini, dari sini, dari sini, dari sini, dan dari sini nanti akan berkumpul ke bagian mayor. Nah, dari bagian mayor ini nanti urin itu akan bersatu lagi ya, berkumpul lagi ke bagian yang lebih besar. Namanya ke pelvis renal. Ini sama, tempat menampung urin juga. Tempat menampung urin, ini juga tempat menampung urin. Tapi ini jadi sebelum masuk ke ureter, ini nanti akan dikumpulkan dulu di bagian pelvis urinnya. Oke. Selanjutnya, apa yang ginjal lakukan? Jadi
Ini akan digambarkan ya. Jadi ini adalah, bentar ganti dulu warnanya. Oh, warna merah. Ini adalah arteri. Ini adalah arteri renal. Arteri renal ini dia membawa nutrien. Ini kan darah ya. Arteri ini kan pembuluh darah ya. Arteri ini pembuluh darah. Harus diingat, pokoknya arteri ini adalah pembuluh darah. Karena pembuluh darah, maka isinya adalah darah ya. Sel darah merah, ada sel darah putih, kemudian ada nutrien juga. Nutriennya bisa berupa glukosa, kemudian ada protein, kemudian ada asam amino, ada yang bentuknya asam amino juga. Kemudian ada apa lagi? Kemudian ada ion-ion ya, ada ion-ion, kemudian ada vitamin, dan lain sebagainya ya nutrien. Kemudian ada juga oksigen nih, ada oksigen. Dan juga ada sampah ya, atau buangan yang akan dikeluarkan, seperti misalnya urea. Kemudian juga ada ion-ion yang tidak dibutuhkan lagi oleh tubuh akan dikeluarkan, atau zat lain ya, zat lain yang itu sudah tidak dibutuhkan lagi oleh tubuh, itu ada di arteri renal. Kemudian dari arteri renal ini nanti akan masuk ya ke bagian sesuatu nih yang kita kenal sebagai ginjal. Nah ini anggapnya adalah gambar ginjal ya, gambar ginjal. Jadi nanti nutrien-nutrien ini akan masuk ke ginjal, ya akan masuk. Kemudian ada yang dibawa ke vena renal. Kemudian ada oksigen juga nih, oksigen. Ini juga akan masuk ke ginjal. Kemudian oksigen ini nanti akan dipakai, akan digunakan oleh ginjal ya untuk melakukan kegiatannya, aktivitasnya. Oksigennya akan terpakai. Sehingga nanti kadar oksigennya nanti jadi turun nih di sini. Akan jadi turun. Kemudian sampah-sampah ini nanti akan dikeluarkan. Akan dikeluarkan oleh ginjal dalam bentuk urin. Oke. Nah, kemudian nih nutrien-nutrien ini sisa nutrien yang dibutuhkan ya. Yang dibutuhkan. Ini tadi adalah vena ya, vena renal. Jadi nanti ketika arteri renal ini membawa segala macam nutrien, kemudian diproses di ginjal nih, untuk sampah-sampah atau zat-zat yang tidak dibutuhkan lagi oleh tubuh itu akan dikeluarkan kan dalam bentuk urin. Tetapi ada juga nutrien yang masih dibutuhkan oleh tubuh. Nanti nutrien ini akan dibawa oleh vena renal ke ginjal lagi, ke jantung. Oke. Sampai sini ada yang mau tanyain nggak? Kalau ada pertanyaan, kalian bisa langsung di kolom chat aja ya. Nah, selanjutnya nih ada struktur ginjal lagi ya. Jadi di ginjal, tadi kan ada renal, kemudian ada renal arteri, kemudian ada vena renal, kemudian ada bagian korteks, ada bagian medula. Nah, ketika ini kita ambil nih dipotong, ini bagian sini, ada bagian korteks, ini bagian korteks, kemudian ada bagian medula, ini bagian korteks ya. Yang ada bagian medula. Jadi di bagian korteks ini ada
renal dan korteks dan medula ini ada yang disebut dengan nefron ya. Nefron. Nefron ini terdiri dari apa aja? Dari glomerulus, capsula Bowman, kemudian tubulus proximal, ada lengkung Henle, ada tubulus distal, ada tubulus collectivus. Nah, satu nefron itu ada yang lengkung Henle-nya pendek, ada yang lengkung Henle-nya panjang. Namanya nih ada nefron kortikal. Ini lengkung Henle-nya, lengkung Henle, LH ya. Ini pendek. Sedangkan kalau yang lengkung Henle-nya panjang, ini LH-nya panjang. Namanya adalah juxtamedullary nefron atau nefron juxtamedular. Ini lengkung Henle-nya panjang nih ya. Ini lengkung Henle-nya panjang. Sedangkan kalau nefron kortikal itu lengkung Henle-nya pendek. Nah, ini ketika kita ambil nih, kita ambil satu, kita zoom. Zoom-nya hasilnya seperti ini. Ada bagian glomerulus ya. Ini ada yang warna merah ini adalah arteri renal tadi ya, membawa segala macam nutrien dari jantung ke ginjal, akan masuk ke glomerulus. Dari glomerulus mengalami filtrasi ya, ini mengalami filtrasi. Kemudian dari filtrasi ini nanti kan hasilnya ada filtrat ya. Filtratnya ini akan dibawa oleh arteri renal juga gitu, tapi beda jenis. Jadi kalau yang membawa ini aferen ini membawa nutrien ke glomerulus. Dia yang membawa nutrien ke glomerulus. Kemudian nanti dari glomerulus ini kan mengalami filtrasi ya. Ini akan dikeluarkan filtratnya melewati pembuluh darah arteri renal, tapi jenisnya adalah eferen namanya. Ini membawa nutrien hasil filtrasi ke dari glomerulus. Dari glomerulus. Jadi ketika filtrat ini sudah dibawa oleh eferen, pembuluh darah eferen, nanti akan nih warnanya ada yang warnanya ungu nih. Kenapa warnanya ungu? Karena oksigennya sudah berkurang nih. Ini jumlah oksigennya sudah terpakai ya untuk difiltrasi ini. Kemudian ada struktur selanjutnya nih, ada kapsula Bowman, kemudian ada tubulus proximal. Nah, di tubulus proximal ini ada pembuluh darah yang dia mengelilingi tubulus proximal. Namanya adalah peritubular kapiler. Ini pembuluh darah yang mengelilingi tubulus ginjal. Ada proksimal dan distal. Oke. Kemudian setelah dari tubulus proksimal nih, nanti akan lanjut ke lengkung Henle. Di lengkung Henle juga ada pembuluh darah yang dia mengelilingi lengkung Henle ini. Namanya adalah vasa recta. Ini adalah pembuluh darah yang mengelilingi lengkung Henle. Ya. Nah, kemudian dari lengkung Henle nanti akan ke tubulus distal. Selanjutnya dari tubulus distal akan ke tubulus collectivus ya. Kemudian urinnya akan dikeluarkan.
Oke, ada pertanyaan nggak sampai sini? Nggak ada ya, kalau nggak ada kita latihan lagi nih. Manakah dari struktur berikut yang bukan merupakan bagian dari nefron? Jawabannya apa? A. Pelvis ginjal, B. Tubulus distal, C. Tubulus colectivus, D. Tubulus proximal, atau E. Lengkung Henle. Oke, jawabannya adalah yang A ya, pelvis ginjal. Karena ini bukan bagian dari nefron. Oke, good job semuanya. Oke, benar ya. Jadi jawabannya adalah pelvis ginjal. Pelvis ginjal ini fungsinya untuk menyimpan ya, atau menampung. Menampung urin sebelum dikirim ke ureter. Oke, nah jadi jawabannya adalah pelvis ginjal. Selanjutnya, manakah dari zat berikut yang biasanya tidak diharapkan muncul dalam urin atau yang seharusnya tidak ada dalam urin? Apakah air, urea, ion natrium, glukosa, atau ion klorida? Ion klorida ini Cl ya. Ini Cl-min, ini Na+. Jawabannya apa? Iya benar, jadi jawabannya adalah glukosa. Kenapa glukosa ini seharusnya tidak muncul gitu di dalam urin? Kenapa? Karena ini molekulnya besar ya. Ini molekul besar. Dan seharusnya ini direabsorpsi. Ya benar, direabsorpsi oleh tubuh kita. Jadi seharusnya tidak ada di urin glukosa. Ya, jadi glukosa itu kan molekul besar, tapi juga dia diserap oleh tubuh gitu, glukosa, karena tubuh kita membutuhkan glukosa gitu. Jadi glukosa itu bukan zat yang tidak dibutuhkan, tapi dibutuhkan oleh tubuh kita, sehingga perlu dilakukan reabsorpsi di tubulus proksimal ya, proksimal. Ya. Ya, kenapa dia glomerulus nih? Glomerulus itu, ini kan ada glomerulus ya. Anggaplah ini adalah glomerulus, kemudian ini ada kapsula Bowman. Kapsula Bowman ini dia permeabilitas terhadap zat-zat yang kecil. Terhadap molekul yang kecil. Jadi seharusnya molekul besar itu tidak masuk ke dalam kapsula Bowman dan diteruskan ke tubulus proksimal. Oke, selanjutnya nih pertanyaan. Sistem ginjal tidak memainkan peran langsung dalam mengatur hal dari berikut ini. Yang pertama A suhu, B konsentrasi zat larut darah, kemudian C pH darah, D tekanan darah. Jawabannya yang mana? Yakin jawabannya D tekanan darah? Ya, jadi jawabannya ginjal ini tidak memainkan peran langsung dalam mengatur apa? Dalam mengatur suhu. Kalau suhu ini kaitannya nanti dengan pembuluh darah dan juga kulit ya. Kulit. Sedangkan kalau konsentrasi zat larut darah ini osmolaritas, ini nanti akan diatur oleh
hormon antidiuretik atau ADH. Pernah dengar nggak ADH itu apa? Hormon antidiuretik atau vasopresan. Nah, selanjutnya pH darah ini ya hormon, iya. Oke. pH darah. Selanjutnya kalau pH darah, iya benar. Jadi ini mengatur volume urin. Jadi nanti akan kita bahas di akhir ya. Jadi intinya konsentrasi zat dalam darah ini atau osmolaritas itu diatur oleh hormon antidiuretik atau ADH. Nah, kemudian pH darah ini ada ion hidrogen dan ion HCO3- atau ion bikarbonat. Nah, ini pengaturannya ada di ginjal. Nanti akan juga dibahas di bagian bawah. Kemudian kalau tekanan darah, ini akan diatur oleh sistem yang namanya RAAS. Oke. Jadi jawabannya yang A ya, suhu ya, bukan tekanan darah ya. Jawabannya adalah suhu. Kemudian nih kita bahas proses pembentukan urin. Pembentukan urin ada filtrasi, kemudian reabsorpsi, ada augmentasi. Nah, kalau filtrasi itu terjadi di glomerulus dan menghasilkan urin primer. Jadi darah itu ditekan atau didorong ya melalui membran. Jadi ini adalah arteri renal. Ini adalah aferen. Arteri renal yang aferen. Darah ini masuk nih ke dalam glomerulus. Terjadilah filtrasi. Dan hanya partikel-partikel kecil yang lewat. Contohnya adalah air. Kemudian ada asam amino. Asam amino nih lewat juga. Kemudian ada urea. Ada ion-ion. Dan lain sebagainya ya. Nah, sedangkan kalau molekul besar, contohnya kayak protein nih, molekul besar. Contohnya adalah protein, itu tidak bisa lewat atau tidak bisa difiltrasi di glomerulus karena molekulnya ukurannya besar. Kemudian setelah filtrasi, masuk ke tahap berikutnya, yaitu reabsorpsi, terjadi di tubulus ginjal. Tubulus ginjalnya ada apa aja? Ada proksimal, kemudian ada lengkung Henle, dan juga ada tubulus distal. Jadi di 3 tempat ini terjadi reabsorpsi gitu. Jadi tidak hanya di proksimal saja, tetapi di tubulus proksimal, kemudian di lengkung Henle juga ada reabsorpsi, di tubulus distal juga ada reabsorpsi. Kemudian tadi nih, air dan glukosa yang masih dibutuhkan oleh tubuh kita itu akan diserap kembali di tubulus proksimal. Ini tubulus proksimal ya, glukosa. Itu akan diserap kembali ke darah. Nanti dari darah akan teruskan ke tubuh kita yang lain. Kemudian semua sampah akan menjadi urin. Jadi bagian-bagian atau zat-zat yang tidak direabsorpsi itu akan menjadi urin. Urin apa namanya? Kalau direabsorpsi disebutnya urin apa? Ya, urin sekunder, benar. Disebut dengan urin sekunder. Kemudian tahap yang ketiga ada augmentasi, terjadi di tubulus distal. Dan terjadi proses sekresi. Proses sekresi ya, yaitu pengeluaran zat-zat seperti misal ketika kita minum obat. Nah, kemudian ketika kita minum obat, bagian zat-zat yang tidak dibutuhkan lagi nih oleh tubuh kita dari obat itu akan disekresikan ke tubulus distal nih, dari darah akan disekresikan, dikirim ke tubulus distal. Kemudian
jadilah nanti urin sesungguhnya. Nah, yang isinya adalah air, kemudian ada urea atau sampah nitrogen lain. Jadi misal ada asam urat juga dan ion-ion lain yang tidak dibutuhkan lagi oleh tubuh kita. Itu diaugmentasi atau disebut juga dengan urin apa? Urin sejati ya, atau urin sesungguhnya. Ini ada proses pembentukan urin nih, lebih detailnya lagi. Jadi di darah kan tadi membawa berbagai macam nutrien kan. Nah, dari berbagai macam nutrien itu kita tulis aja ini adalah aferen. Kemudian ini adalah eferen. Kita lihat nih, ada bagian namanya korteks. Yang di korteks itu berarti ada apa? Ada glomerulus, kapsula Bowman, tubulus proksimal, dan tubulus distal. Bagian korteks ya. Korteks. Ini ada glomerulus, kemudian ada kapsula Bowman ya, ini sepaket ya, kapsula Bowman. Kemudian ada tubulus proksimal. Kemudian ada tubulus distal. Kemudian di bagian medula ada lengkung Henle ya. Di bagian medula ini ada lengkung Henle. Nah. Tadi kan filtrasi itu di bagian kapsula Bowman dan glomerulus itu kan hanya permeabel terhadap zat-zat yang ukurannya molekul kecil ya, air, kemudian ada asam amino, kemudian ada ion-ion lain yang itu ukurannya kecil ya. Kenapa bisa seperti itu gitu ya? Karena nih ini kalau gambarkan ya proses filtrasi. Jadi di proses filtrasi ini nanti kan ada, ya diganti aja, ada pembuluh darah ya, aferen, kemudian ini kan bentuknya melingkar-lingkar ya, kemudian dikeluarkan nih. Nah selanjutnya ada kapsula Bowman. Kapsula Bowman. Nah, di bagian sini nanti anggaplah ini kotak ya. Ini akan zoom. Di bagian sini nanti ada pembuluh darah. Ini digambarkan nanti pembuluh darah. Ini pembuluh darah ya. Pembuluh darah kan ada sel darah merah, kemudian ada nutrien-nutrien, kayak ada ion juga, ada Na+, kemudian ada glukosa, kemudian ada protein, dan lainnya ya. Nah, di bagian sini, di bagian pembuluh darah ini, ada namanya sel endotelial. Sel endotelial atau sel endotelium. Kemudian di bagian selanjutnya, gambar lagi ini, ada membran basal. Nah, membran basal ini nanti yang akan membuat proteinnya tidak bisa tembus gitu. Tidak akan bisa tembus ke kapsula Bowman gitu. Sehingga dia tidak bisa difiltrasi.
Sedangkan kalau natrium atau air ya H2O nih, H2O. Ini nanti akan masuk. Sedangkan kalau protein nanti akan tidak bisa masuk gitu karena ada membran basal ini. Itu di bagian filtrasi ya. Nah, selanjutnya nih dari hasil dari filtrasi tadi, itu nanti akan dikirim ke tubulus proksimal. Nah, di tubulus proksimal ini akan terjadi proses reabsorpsi. Nah, ketika reabsorpsi ini penting dalam pengambilan ion-ion. Ion K+, kemudian air ya, kemudian ada garam, ada nutrien, ada ion bikarbonat. Ini direabsorpsi kembali. Nah, NaCl ini ditransport secara aktif ya dari bagian tubulus proksimal ke cairan di luar. Jadi di bagian luar ini ada yang namanya cairan interstisial. Cairan interstisial ya. Kemudian perlu diingat tadi ada pembuluh darah kapiler tubular, peritubular di sekitar sini. Jadi nanti cairan atau filtrat yang udah masuk ke tubulus proksima itu akan direabsorpsi kembali dan akan dikirim kemana? Ke pembuluh darah. Ke pembuluh darah. Pertama ke cairan interstisial dulu, baru nanti ke pembuluh darah. Dari pembuluh darah itu nanti akan dibawa lagi ke lengkung Henle. Dibawa ke lengkung Henle, dan di lengkung Henle ini terjadi reabsorpsi. Tetapi reabsorpsinya hanya air. Hanya H2O. Kenapa hanya H2O? Karena di bagian lengkung Henle yang menurun, ini lengkung Henle menurun ya. Di bagian menurun. Atau descending. Nah, bagian menurun. Karena ada protein. Jadi ini kalau misalkan di zoom gitu ya, di zoom. Ini ada protein. Namanya adalah aquaporin atau aquaporin. Di mana nanti H2O itu akan dikeluarkan. Akan dikeluarkan dari lengkung Henle ke tadi apa? Pembuluh apa? Ke cairan interstisial, kemudian ke pembuluh yang namanya vasa recta. Ini ada pembuluh juga. Ini ada pembuluh. Ya. Ini pembuluh. Oke. Jadi kenapa hanya H2O yang direabsorpsi? Karena di bagian lengkung Henle yang menurun itu ada namanya protein aquaporin. Sehingga nanti H2O ini akan direabsorpsi kembali gitu, dikeluarkan. Akan dikeluarkan. Nah, selanjutnya nih karena coba ya, karena H2O-nya banyak dikeluarkan, maka urin yang ada di sini, lengkung Henle yang bagian bawah, itu akan pekat atau akan cair? Jawabannya apa? Akan pekat atau akan cair? Iya benar, jadi akan pekat ya, karena airnya banyak keluar gitu. Jadi urinnya di bagian sini akan pekat. Ini urin pekat. Karena banyak kehilangan air ya. Nah, selanjutnya setelah urin pekat, ini akan naik ya. Akan naik urinnya ke bagian lengkung Henle yang menaik. Ini lengkung Henle menaik. Lengkung Henle menaik. Nah, di bagian menaik ini ada transfer pasif dari NaCl.
Jadi NaCl ini direabsorpsi lagi gitu. Dikeluarkan dari lengkung Henle ke bagian pembuluh darah fase rekta tadi. Kenapa dia pasif transportnya? Karena di bagian luar sini ini sudah banyak air gitu, air. Sedangkan di dalam sini urinnya pekat, berarti banyak NaCl. Gitu. Sehingga NaCl itu akan ditransfer secara pasif ke cairan interstisial, kemudian dipindahkan ke pembuluh darah, ya, fase rekta tadi. Kemudian dari NaCl ini terus naik ke bagian masih sama, ini lengkung Henle yang menaik ya. Tetapi ditransfer secara aktif. Kenapa? Karena pada bagian sini NaCl kan sudah banyak nih dikeluarkan. Ini NaCl banyak dikeluarkan, sehingga nanti di sini akan lebih sedikit NaCl-nya dibandingkan di luar. Sehingga dia ditransfer secara aktif. Jadi kalau transfer aktif ini berarti dia transfer yang butuh yang namanya apa? Energi ya, berupa ATP. Karena dia melawan gradien ya. Karena NaCl yang di sini sekarang itu lebih sedikit keadaannya dibandingkan yang di luar. Nah, selanjutnya dari sini urin akan masuk ke tubulus distal. Dan di tubulus distal juga tetap terjadi reabsorpsi. Akan tetap terjadi reabsorpsi. Ada ion K+, ada H+, kemudian ada air. Jadi ketika NaCl ini dipompa keluar ya atau direabsorpsi, ini juga diikuti oleh air nih, air yang keluar. Dan juga ada ion bikarbonat yang direabsorpsi. Kemudian urin dari tubulus distal ini nanti akan dikirim atau disimpan ya di tubulus apa? Kolektikus atau di saluran pengumpul. Oke. Nah, selanjutnya nih coba jawab pertanyaan yang ini. Kelihatan nggak? Jawabannya apa? Latihan dulu. Tabel berikut ini menunjukkan komposisi cairan yang diperoleh dari berbagai bagian ginjal. Bagian P, Q, dan R. Bagian P apa, bagian Q apa, dan bagian R apa? Jawabannya apa? A, B, C, D, atau E? A jawabannya. Yang lain jawabannya apa? A semua? Ada yang B? Ada lagi jawabannya? Ada yang jawab A lagi? Ayo, jawabannya apa nih? A, B, C, D, atau E? Ada yang pilih A, ada yang pilih B. Coba kita lihat ya. Ada yang jawab C juga. Kita lihat nih, yang P. Sodium, ada sodium klorida. Ada ion sodium dan klorida. Kemudian ada urea. Nih, plus ini ada, artinya ada ya. Tapi dia tidak ada protein dan tidak ada sel darah merah. Ingat ya, kalau tidak ada protein, berarti tidak ada protein, berarti sudah bukan di arteriola afferent. Ini salah ya. Berarti P bukan arteriola afferent. Karena kalau di arteriola afferent itu masih ada protein. Berarti tinggal C dan D nih pilihannya. Kalau kandung kemih udah bukan ya.
3C dan D. Ayo, pilih C atau D. D. Ada yang jawab C, ada yang jawab D. Oke, selanjutnya yang Q. Ya, yang Q. Ada sodium klorida, ada urea, ada protein, ada sel darah merah juga, dan ada glukosa. Berarti ini arteri renalis atau vena renalis? Yang Q. Arteri renalis atau vena renalis nih? Ya, benar ya, arteri renalis karena masih lengkap nih nutriennya. Ada sodium klorida, ada urea, ada sel darah merah, ada protein, ada glukosa. Berarti masih lengkap. Jadi sebelum dilakukan filtrasi gitu ya. Selanjutnya nih yang R. Sekarang tinggal sodium klorida dan urea. Berarti tinggal udah jadi urin. Berarti ini udah jadi urin ya? Di urin. Berarti ada di kandung kemih. Jadi jawabannya yang C ya. Yang benar. Jawabannya yang C ya. Yang P itu kapsula Bowman. Karena sudah tidak ada protein, berarti sudah terjadi filtrasi. Kemudian yang Q ada arteri renalis, belum difiltrasi, jadi nutriennya masih lengkap. Dan R itu kandung kemih, berarti udah dalam bentuk urin yang isinya ada sodium klorida dan urea. Tidak ada protein, tidak ada sel darah merah, dan juga tidak ada glukosa. Selanjutnya latihan lagi. Jika lengkung Henle pada ginjal mengalami kerusakan karena infeksi, maka terjadi gangguan proses pembentukan urin pada tahap apa? Filtrasikah, reabsorpsi, atau tubulus contortus proximal, ada tubulus contortus distal, atau augmentasi? Jawabannya apa? B, reabsorpsi, atau yang lain? Ya, jadi jawabannya adalah yang B ya, benar ya. Jadi lengkung Henle ini, aduh ini ketinggian. Jadi lengkung Henle ini adalah terjadi proses reabsorpsi ya. Tadi ada yang masih ingat nggak? Kalau lengkung Henle yang menurun, dia reabsorpsi apa? Ya benar, H2O. Kalau yang menaik, lengkung Henle yang menaik, dia reabsorpsi apa? Ya, NaCl. Oke, good job. Oke. Jadi jawabannya reabsorpsi ya. Oke, selanjutnya nih soal lagi. Manakah dari zat berikut yang normalnya tidak melewati kapilar glomerulus menjadi filtrat? Apakah A, albumin, kemudian B, ion natrium, apakah C, air, atau D, urea, atau E, ion klorida? Jawabannya apa? Jawabannya apa? A, albumin. Yakin albumin? Oke, jadi jawabannya benar ya, albumin ya. Albumin ini adalah protein ya. Protein itu molekul yang besar. Jadi dia tidak bisa melewati glomerulus. Dan kalau ion natrium ini Na+, kemudian air, H2O, urea, kemudian ion klorida, ini bisa lewat kapiler glomerulus. Jadi jawabannya adalah albumin. Nah, selanjutnya lagi ada soal nih. Urin biasanya tidak mengandung protein dalam jumlah yang signifikan. Coba ini benar atau salah? Pernyataan yang pertama. Benar atau salah? Benar atau salah pernyataan yang pertama?
Benar. Ya, jadi urin biasanya tidak mengandung protein dalam jumlah yang signifikan. Ini benar jawabannya ya. Kemudian pernyataan yang kedua kita lihat. Filter glomerulus seharusnya tidak membiarkan partikel besar seperti protein masuk ke kapsula Bowman. Ini pernyataannya benar atau salah? Ya, benar. Benar. Benar dan juga saling berkaitan ya. Maka jawabannya adalah A ya. Pernyataan satu benar, pernyataan kedua benar, dan saling berkaitan. Jadi urin itu tidak mengandung protein sebab ada filter glomerulus yang tidak membiarkan partikel besar seperti protein masuk ke kapsula Bowman. Oke. Nah, selanjutnya nih ada latihan lagi. Tubulus contortus proximal dari nefron yang menyediakan area permukaan yang besar untuk penyerapan ya atau reabsorpsi ya. Ini benar atau salah pernyataannya? Benar atau salah pernyataannya? Ayo, benar atau salah pernyataannya? Ini belum ada yang jawab nih. Pernyataannya benar atau salah? Salah. Salah. Salah atau benar? Jadi ini tubulus contortus proximal ya. Itu gambarnya kayak gini sebenarnya. Ini tubulus contortus proximal. Sebenarnya dia areanya permukaannya besar nih, makanya dia bentuknya kayak gini. Itu untuk penyerapan. Jadi jawabannya yang benar ya harusnya. Jadi tubulus contortus proximal dari nefron itu menyediakan area permukaan yang besar untuk penyerapan atau reabsorpsi. Ini pernyataannya benar. Kemudian sebabnya, pernyataan yang kedua, tubulus contortus proximal bertanggung jawab untuk menyerap kembali sebagian besar zat terlarut dan air dari filtrat. Ini pernyataannya benar atau salah? Benar. Benar atau salah? Ya, jadi jawabannya benar ya. Benar, jadi tubulus contortus proximal itu bertanggung jawab untuk penyerapan kembali sebagian besar zat terlarut dan air dari filtrat. Oh, contoh zatnya apa aja nih yang diserap kembali? Contohnya glukosa. Kemudian ada NaCl. Oke. Nah, kemudian sekarang apakah pernyataan yang pertama dengan pernyataan yang kedua ini saling berkaitan atau tidak? Berkaitan atau tidak pernyataan 1 dan 2? Ya, berkaitan. Jadi jawabannya yang A. Oke. Jadi jawabannya A ya. Jadi pernyataan 1 benar, pernyataan 2 benar, dan saling berkaitan. Nah, selanjutnya ada latihan soal lagi nih. Saat filtrat glomerulus bergerak melalui lengkung Henle menaik, filtrat menjadi lebih encer. Mengapa lebih encer? Jawabannya apa? Apakah A, lengkung Henle yang menaik permeabel terhadap air tetapi tidak permeabel terhadap ion?
Atau B, lengkung Henle yang menaik permeabel terhadap ion tetapi impermeabel terhadap air. Atau C, lengkung Henle yang menaik tidak permeabel terhadap air dan ion. Atau yang D, lengkung Henle yang menaik permeabel terhadap air dan ion. Jawabannya apa? Jawabannya yang B. A, ada yang pilih B, ada yang pilih A. A. Yang lain apa? A, B, A. Oke, antara A dan B ya pilihannya. Ada yang pilih C nggak? Oke, sekarang kita lihat ya. Lengkung Henle menaik itu dia mereabsorpsi apa? H2O atau NaCl? Ya, NaCl. Nah, NaCl ini kan terdiri dari ion-ion ya. Ada ion Na+, dan ada ion Cl-. Nah, jadi lengkung Henle yang menaik ini permeabel terhadap ion. Pernyataan yang ini benar ya, permeabel terhadap ion. Sedangkan pernyataan yang A ini salah nih. Tidak permeabel, ini salah. Kemudian yang C juga tidak permeabel terhadap air dan ion, salah. Yang ini benar ya. Kemudian apakah di lengkung Henle itu dia yang menaik itu mereabsorpsi H2O atau air? Ini mereabsorpsi atau tidak? Mereabsorpsi air atau tidak di lengkung Henle yang menaik? Ya, tidak ya. Tidak. Karena apa? Ya, karena tidak ada Henle itu ini artinya tidak ya. Tidak ya, tidak permeabel terhadap air karena tadi udah menurun ya. Jadi di yang menurun tadi ada aquaporin ya, protein aquaporin untuk mengeluarkan H2O, sedangkan di lengkung Henle yang menaik itu tidak ada protein aquaporin untuk mengeluarkan air. Jadi tidak permeabel terhadap air di lengkung Henle yang menaik. Jadi jawabannya yang B. Lengkung Henle yang menaik permeabel terhadap ion tetapi impermeabel atau tidak permeabel terhadap air. Oke, jawabannya yang B ya. Nah, selanjutnya nih. Ada regulasi homeostatis ginjal. Ada yang tahu nggak homeostatis itu apa? Coba dijawab di chat. Homeostatis itu apa? Kalau yang permeabel terhadap air bagian mana, Kak? Di bagian lengkung Henle yang menurun. Jadi di bagian mana ya? Ntar gambarnya. Gambarnya yang ini. Di bagian lengkung Henle yang menurun. Ini permeabel terhadap air. Tetapi dia tidak permeabel terhadap ion ya, di lengkung Henle yang menurun. Jadi yang permeabel terhadap air itu yang lengkung Henle yang menurun ya. Oke. Kalau yang menaik dia permeabel terhadap ion tetapi tidak permeabel terhadap air. Oke. Sudah terjawab ya. Selanjutnya tadi kita homeostatis. Ayo, homeostatis itu apa? Belum tahu, Kak? Oke. Homeostatis ya. Ini adalah kecenderungan makhluk hidup untuk tetap mempertahankan kestabilan diri di saat lingkungan di sekelilingnya mengalami perubahan. Iya, benar. Jadi homeostatis itu adalah proses ya. Adalah proses
atau mekanisme yang dilakukan oleh makhluk hidup ya, makhluk hidup MH, makhluk hidup untuk mempertahankan, ya benar, untuk mempertahankan kondisi ya, atau disebut juga kestabilan ya, kondisi atau kestabilan agar tubuhnya dapat berfungsi normal. Berfungsi dengan normal. Meski di luarnya terjadi perubahan di lingkungannya. Misal, ketika tadi suhu ya, ketika suhu panas, nah maka ada mekanisme nih untuk mempertahankan suhu tubuh kita agar tetap normal gitu. Dengan cara apa? Dengan cara kita misalkan mandi. Nah itu adalah salah satu mekanismenya gitu untuk mempertahankan. Jadi dikirim nih sinyal di otak kita, ayo dong mandi gitu. Ini panas nih gitu. Atau ayo minum es. Karena lagi cuacanya lagi panas. Dan ada juga kalau misalkan lagi suhu tubuh kita lagi dingin nih, lagi sakit gitu ya kita, kan dingin. Itu juga ada mekanisme menggigil. Jadi ketika misalkan kita lagi kedinginan nih, kita menggigil ya. Menggigil itu adalah salah satu proses untuk mempertahankan kondisi agar suhu tubuh kita tetap normal gitu. Jadi dengan menggigil itu kan kita bergetar ya badan kita. Itu mengeluarkan energi panas. Oh. Nah, itu contoh homeostatis yang suhu ya, dan suhu itu bukan bagian dari regulasi fungsi dari ginjal. Itu contoh aja. Nah, selanjutnya ada nih kalau di ginjal yang akan kita bahas, yang pertama ada regulasi yang melibatkan hormon ADH atau hormon antidiuretik, atau kenal dengan istilah lain itu namanya adalah ini besar aja, vasopresin. Nah, ADH ini dihasilkan di mana? Di hipotalamus. Nah, setelah di ini dihasilkan ya, dihasilkan. Jadi ADH ini dihasilkan di hipotalamus, kemudian disimpan di bagian posterior pituitari atau pituitari bagian posterior, bagian belakang ya. Nah, mekanismenya seperti apa? Seperti ini mekanismenya. Tadi osmolaritas. Osmolaritas itu adalah ini osmolaritas darah ya. Osmolaritas darah. Osmolaritas ini adalah konsentrasi zat terlarut di dalam darah gitu. Nah, ketika kita dalam keadaan yang normal itu adalah sekitar 275 sampai 295 ini ya. Ketika kita meningkat nih osmolitas darahnya, konsentrasi zat terlarutnya meningkat, misal kita habis minum atau habis makan kuah soto gitu kan yang asin, atau makan lain yang asin, nah itu bisa meningkatkan osmolitas darah karena konsentrasi zat terlarutnya tinggi. Jadi ada konsentrasi ion NaCl ya, ion Na+ dan ion Cl-, ada dari garam ya, itu meningkatkan osmolaritas darah. Atau ketika kita banyak berkeringat kan mengeluarkan banyak air, nah itu osmolaritas darah kita meningkat. Kemudian gimana caranya menurunkan agar kembali normal gitu? Ini agar kembali normal ya, saat
osmolaritas meningkat ya atau tinggi. Gimana caranya agar menurunkan? Nah, caranya itu nanti ketika osmolaritas dalam darah kita tinggi, maka ini stimulus ya, bentuknya stimulus akan diterima oleh osmoreseptor. Ini osmoreseptor. Atau reseptor penerima informasi bahwa osmolaritas darah kita itu sedang tinggi gitu di hipotalamus. Nah, di hipotalamus itu kan dihasilkan ADH ya. Jadi ketika osmoreseptor ini menerima rangsangan bahwa osmolaritas darah kita itu tinggi, maka hipotalamus itu akan menghasilkan atau mensekresikan ADH. Mensekresikan ADH kemana? Selanjutnya dikirim ke pituitari posterior. Di sini ke pituitari posterior. Dari pituitari posterior ini ADH akan mana nih? Akan mempengaruhi tubulus distal. Distal tubul ini tubulus distal. Dan juga tubulus collectivus. Nah, tubulus collectivus. Jadi air H2O nanti akan direabsorpsi nih. Yang tadinya udah dikeluarkan gitu ya, urin, tetapi karena osmolaritas darah kita tuh tinggi, maka kita butuh air nih tubuh kita untuk menurunkan osmolaritas darah kita. Maka air ini akan dikeluarkan, akan direabsorpsi kembali oleh tubuh kita gitu. Oleh siapa dikeluarkannya? Oleh tubulus distal dan juga tubulus collectivus. Karena air ini sudah dikeluarkan di tubulus distal dan collectivus, maka nanti osmolaritas darahnya akan turun. Osmolaritas darahnya akan turun. Akan turun, gitu. Akan kembali normal. Nah, sedangkan ada mekanisme lain nih, tapi dia tidak melibatkan ADH ya, tetapi melibatkan informasi aja di hipotalamus, di otak kita nanti akan ada saraf-saraf gitu ya di hipotalamus itu akan memberitahukan gitu bahwa kita tuh haus. Gitu. Nah, maka dari itu kita akan minum. Nah, minum itu kan memasukkan air ya, masukkan H2O ke dalam tubuh kita. Maka osmolaritas darah di tubuh kita itu akan menurun gitu dan akan kembali normal. Jadi ingat ya, ADH itu fungsinya atau berperan dalam menurunkan osmolaritas darah. ADH menurunkan osmolaritas darah. Osmolaritas darah. Ini ADH. Oke. Nah, selanjutnya ada yang ADH paham ya? Ada pertanyaan nggak? Atau udah paham? Kalau udah paham, coba tolong ketik oke di kolom chat. Paham? Oke, nah oke. Oke, kalau udah paham, kita lanjut ke sistem yang kedua. Di homeostasis ginjal ya. Sistem renin, angiotensin, aldosteron nih namanya. Jadi untuk ingatnya ya, ada renin, ada angiotensin, ada aldosteron. Ini singkatannya RAAS, yang ada dalam bahasa Inggris ya. Kalau dalam bahasa Inggris kan renin, angiotensin, aldosteron sistem. Sedangkan kalau dalam bahasa Indonesia sistemnya di depan, sistem renin, angiotensin, dan aldosteron atau RAAS ya. Ini berperan untuk apa? Perannya adalah untuk menurunkan ya, menurunkan. Menaikkan. Oke, tadi kan menurunkan osmolaritas, ini menaikkan darah dan volume darah. Volume darah agar kembali normal. Jadi mekanisme seperti apa? Mekanisme seperti ini.
Jadi ketika tekanan darah dan volume darah kita turun, ini saat tekanan darah atau volume darah turun ya atau menurun, misalkan kita dehidrasi atau kita kehilangan darah ini, nah dehidrasi. Nah, maka ini kan berupa stimulus ya. Ini stimulusnya nih, ini stimulus. Ini adalah stimulus atau rangsangan. Ini akan menstimulus apa nih bagian kepanjangan. Bagian JGA namanya. JGA ya, atau disebut juga dengan juxta kurang S. Juxtaglomerulus apparatus atau JGA. Ini adalah jaringan ya, jaringan di dekat arteri afferent, arteriola afferent yang menyuplai darah ke glomerulus. Nah, ini kan arteri afferent nih. Ini kan glomerulus ya, ini glomerulus. Nah, ada di sini nih, ada di sini, di juxtaglomerulus. Ya, di bagian sini ya, dikotakin ya. Nah, ini akan diterima nih oleh sensor di JGA atau juxtaglomerulus apparatus. Akan mendeteksi bahwa, oh tekanan darah orang ini lagi rendah nih, volume darah orang ini lagi turun, gitu, lagi rendah. Maka JGA ini akan merilis atau mensekresikan ya, melepaskan atau sekresi renin ya, renin. Renin ini berupa enzim ya, enzim renin. Nah, enzim renin ini nanti akan, nah jadi kan di hati kita, di hati ini hati ya. Di hati kita itu kan melepaskan angiotensin ya, melepaskan angiotensinogen. Kemudian ada enzim renin nih. Jadi angiotensinogen ini nanti akan dipecah oleh renin. Enzim ini memecah asam amino di angiotensinogen. Di sini ya, tulis ya. Renin memecah asam amino di angiotensinogen. Sehingga nanti akan menjadi angiotensin 1 namanya. Jadi renin memecah asam amino angiotensinogen sehingga nanti akan menjadi angiotensin 1. Nah, angiotensin 1 ini nanti akan diubah lagi oleh ACE. ACE ini enzim juga. Namanya adalah angiotensin converteri enzim. Enzim pengubah angiotensin gitu, ACE. Menjadi dari angiotensin 1 nih, 1 menjadi angiotensin 2. Kemudian angiotensin 2 ini nanti ada 2 mekanisme. Ada yang dia langsung apa? Langsung konstriksi, arterinya mengkonstriksi, artinya menyempitkan pembuluh arteriola. Nih, pembuluhnya disempitkan sehingga tekanan darahnya menjadi tinggi. Jadi naik.
karena sempit tadi pembuluh darahnya. Jadi tekanan darahnya naik, itu angiotensinogen yang langsung ya ke arteriola, menyempitkan arteriola. Itu angiotensinogen 2. Angiotensin 2. Kemudian angiotensin 2 ini selain menyempitkan pembuluh darah arteriola, ini juga menstimulus kelenjar adrenal. Kelenjar adrenal ini nanti akan melepaskan aldosteron. Nah, aldosteron ini nanti akan mempengaruhi tubulus distal. Untuk apa? Untuk mereabsorpsi Na+ dan juga H2O gitu. Sehingga volume darah ini akan naik gitu ke keadaan normal. Nah, itu sistem atau mekanisme dari renin, angiotensin, aldosteron atau RAAS. Udah paham belum untuk yang RAAS? Kalau udah paham, ketik lagi oke di kolom chat. Kalau belum, silakan ditanya ya di kolom chat. Oke, udah paham ya? Oke, nah selanjutnya, oke. Nah, selanjutnya nih ada latihan nih, kita cek pemahamannya tentang tadi hormon antidiuretik. Pertanyaannya, manakah dari pernyataan berikut tentang hormon antidiuretik yang tidak benar? Ya, catatannya yang tidak benar. Apakah A, ADH mengatur jumlah air yang diserap kembali oleh ginjal? Atau B, ADH juga dikenal sebagai vasopresin? Atau C, tanpa ADH, bagian proksimal nefron tidak dapat ditembus air? Atau D, ADH disintesis di hipotalamus dan disimpan di kelenjar hipofisis? Atau E nih, ADH memainkan peran kunci dalam proses homeostasis yang disebut osmoregulasi? Jawabannya yang apa? A, B, C, D, atau E? Jawabannya. Ayo diketik di kolom chat. Ayo, jawabannya apa nih? Ayo, ada yang pada belum jawab nih. C. Terus ada lagi nggak? C lagi. C, C semua ya? Oke, jadi jawabannya benar. Jawaban kalian benar. Jawabannya adalah C. Karena tanpa ADH juga proksimal tetap bisa tembus air gitu ya. Karena ADH ini tidak mempengaruhi proksimal. Coba tadi ADH kerjanya di tubulus apa? Di tubulus apa yo? ADH tadi kerjanya. Ayo, di tubulus apa? Lagi.
Ya, jadi ADH itu kerjanya di tubulus distal ya, distal dan juga tubulus collectivus. Ya, jadi di tubulus distal dan tubulus collectivus, bukan di proksimal. Oke, jadi jawabannya yang C. Nah, selanjutnya nih soalnya. Jika tekanan darah turun, aliran darah ke ginjal berkurang, akan meningkatkan aktivitas RAS sehingga dapat mengembalikan darah ke tingkat semula. Ini pernyataannya benar atau salah? Benar? Oke, udah nih cuma 2 orang yang jawab nih. Ya, jadi jawabannya benar ya. Benar. Kemudian yang pernyataan kedua, aldosteron memainkan peran kunci dalam homeostatis tekanan darah karena menentukan tingkat angiotensin 2 yang beredar dalam darah pada waktu tertentu. Ini benar tidak ya, aldosteron menentukan tingkat angiotensin 2? Benar atau salah? Benar? Salah? Salah? Ya, jadi jawabannya salah ya. Salah. Karena aldosteron itu tidak menentukan tingkat angiotensin 2. Tadi angiotensin 2 siapa yang menentukan? A, C, E ya. A, C, E ya yang menentukan, bukan aldosteron. Ya. Jadi pernyataan yang satu benar, pernyataan yang kedua salah ya. Harusnya ACE, bukan aldosteron. Nah, selanjutnya pernyataan yang selanjutnya. Diabetes insipidus adalah gangguan fungsi ginjal. Menyebabkan apa? A. Kekurangan hormon antidiuretik. B. Kelebihan kadar gula dalam darah. C. Alat filtrasi pada ginjal. D. Adanya infeksi kuman pada glomerulus. Atau E. Nih, kelebihan kadar garam di dalam darah. Jawabannya apa? Oke, jawabannya benar ya. Jawabannya adalah yang A. Kekurangan hormon ADH ya. Antidiuretik hormon atau vasopresin. Kalau pernyataan soal selanjutnya nih, soal terakhir, soal penutup. Jika uji biuret, kalau uji biuret itu uji untuk mengetahui apa ya biuret? Ketika di dalam urin seseorang ditemukan protein, maka orang tersebut mengalami kelainan apa? Apakah A. uremia, B. albuminuria, C. nefritis, atau diabetes insipidus? Oke. Jawabannya adalah yang B ya, albuminuria. Karena kegagalan filtrasi di glomerulus. Oke, selesai. Kita belajar barengnya hari ini tentang sistem selesai. Ada yang mau tanyain nggak nih sebelum kita tutup? Udah malam ya, udah pada istirahat. Selesai kita soal ya tadi ya. Lumayan banyak ya soal yang dikerjain ya. Oke, banyak ya soalnya yang dikerjain, sekaligus materi juga.
Oke, nih kalau nggak ada pertanyaan, alhamdulillah ya sama-sama. Terima kasih juga ya udah mau nih stay sampai akhir. Sama-sama.